Ya sebenarnya sih sampai saat ini saya melihat di antara kekinian tetap ada kok yang klasik-klasik dibuat, Mas. Cuman bentuk viralnya itu pasti klasik itu tidak naik. Lebih yang seru tadi, terus techno gitu, simpel-simpel. Saya rasa ya banyak sekali program TV yang juga dia mengadakan kayak lomba menyanyi, konsepnya masih dangdut murni gitu. Cuman memang keviralan itu kan tidak bisa ditahan ya, artinya masyarakat seleranya lagi di sana gitu. Nah mungkin PR-nya kita adalah dangdut itu bagaimana mempiarkan diri kita bahwa sebelum ada genre yang sekarang itu, kita mensosialisasikan dangdut itu sebenarnya akar atau ruhnya itu harus dijaga dan dilestarikan. Mungkin itu PR-nya kita. Karena melestarikan apa yang menjadi dasar itu sehingga orang tidak melupakan ruhnya dangdut itu penting. Aku sendiri juga berbicara dengan diri aku sendiri. Ini terus harus berkarya. Kita semua ini harus berkarya, jangan sampai berhenti. Sehingga biar bagaimanapun misalnya ada 10 atau 1000, paling nggak 10 terdengar gitu loh. Yang tadinya tidak terdengar klasik, akhirnya terdengar juga. Itu jadi jangan putus asa. Nah pertanyaan ke Mbak Cici, agar biar relevan itu gimana sebagai pelakunya sendiri? Kalau aku sih melihat ya, karena dangdut itu kan akar mulanya dari musik Melayu ya. Kolaborasi atau dengan musik-musik yang lain seperti Hindi dan Barat ya. Tapi tetap kita harus melestarikan musik budaya Melayu itu, ya kan, yang dikemas sekarang ini menjadi musik dangdut, ya kan. Sebenarnya kita ini dari dulu kita sudah ada tren-tren musik ya kayak mengikuti perkembangan zaman. Ya, mungkin Ika juga pernah berkolaborasi dengan musisi non dangdut ya. Christina dan kayak saya juga begitu. Cuma memang eranya itu beda. Dulu tetap kita masih mempertahankan cengkok kita seperti apa, walaupun musiknya itu ada tidak 100% dangdut. Gitu. Jadi ya intinya kita tetap harus memperjuangkan, melestarikan bagaimana dangdut itu bisa dinikmati di masyarakat luas dan dengan karakter dan aslinya sendiri seperti apa. Ya aku tetap optimistis pada hidupnya lagi cengkok itu Ika. Yes. Karena kemanapun kita pergi akhirnya pulang kok. Ada kerinduan-kerinduan itu, misalkan soal gambus yang dijalankan, bukan cuma sindainya Siti Nurhaliza, tapi aku misalkan di Wulan Merindu ya kan. Coba enak itu, coba jengkok. Coba, gitu deh. Coba, sunyi sepi malam, tompa sinar bulan, sesepi diriku dalam penantian. Ya oke, coba. Lagunya Wulan Merindu judulnya ya. Dia tidak terlalu pure dangdut, ada Melayu, Melayunya itu maksudnya itu ya. Sunyi sepi malam tanpa sinar bulan, sesepi diriku sendiri dalam penantian. Tak tahan rasanya gelora di jiwa, ingin segera bertemu. Aduh. Duhai kekasihku, duhai pujaanku, aku rindu kepadamu. Itu maksudku. Indah banget Mbak Tejo. Tapi mungkin kalau yang bawain bukan Cici, dia punya karakteristik sendiri. Gak apa-apa, tapi orang akan pulang ke situ. Mau apa yang dinamikanya kemana-mana, orang akan rindu lagi. Orang sekarang menyanyikan gitu ya? Why does the sun go on shine? Orang nyanyi itu lagi. Buat Sindu atau buat kalian, sebetulnya cengkok dangdut sama keroncong itu susah banget. Tapi kenapa itu dianggap rendahan? Itu pertanyaannya. Aku kenapa justru kaum elit dangdut? Mereka tahu nggak sih cengkoknya susah? Aku sejak tahu itu susah, aku sangat respect pada penyanyi. Itu cengkoknya susah banget. Karena orang nggak fokus sama materi lagu. Orang fokusnya bahwa penampilan. Bukan sejak dulu, Ika. Sejak dulu kan? Iya, sejak dulu orang nggak fokus sama sebenarnya nyanyi itu susah ya. Mereka taunya dangdut itu misalkan dengan kostumnya kah? Atau di panggungnya kah? Karena gini, kita punya pengalaman dalam kehidupan. Saya nyanyi dari SMP, Cici mungkin juga sama. Itu saya punya beban tersendiri ada di panggung dangdut. Mohon maaf lahir batin. Karena di panggung itu ada sensualitas. Jadi orang melihatnya hanya dari sisi itunya sebenarnya pada saat dulu. Tapi itu kan terbawa.
Nah, dalam perjalanannya pedangdut-pedangdut selanjutnya mulai dari misalkan ada Mbak Evita Mala, ada kita dan sebagainya, look itu mulai diperhatikan. Dulu look itu sangat prihatin karena saya merasakan di panggung dangdutnya bagaimana saya nyanyi pakai rok segini, Pak. Rok segini, terus nggak goyang. Itu penontonnya nggak suka. Penontonnya menuntut kita Seksi. goyang dan seksi. Saya nyanyi itu tahun 90 di panggung itu 92, 91, 89 tuh nyanyi di panggung-panggung. Dulu seringnya bareng sama Mbak Evi. Itu benar-benar kita tuh memperjuangkan bagaimana kita nyanyinya pakai roknya panjang. Itu susah. Pernah ditimpuk karena kita terlalu sopan menurut mereka. Tapi pertanyaanku, apa salahnya dengan goyang? Orang yang hidupnya sudah kayak aku sendiri, kalau ada apa-apa aku goyang. Bapak punten, goyang kalau cuma seru-seru aja saya setuju karena saya juga suka. Goyang yang bagaimana dulu? Goyangnya sangat sensual, bajunya minimalis Bapak. Jadi kalau kita jalan di panggung, mohon maaf, underwear kita kelihatan. Hal-hal yang sifatnya off air itu terbawa image-nya sama masyarakat. Dia tidak lagi melihat bahwa dangdut itu secara teori menyanyi, materi lagu itu lagi tidak dilihat. Aku hanya menambahkan sedikit. Kenapa dibilang musik dangdut rendahan? Mungkin jatuhnya karena musik rakyat yang sangat, ya kalau dibilang rakyat jelata iyalah. Dulu kan ada dangdut dorong, ya dangdut dorong kayak gitu. Terus gerobak dorong ya, gerobak dangdut dorong. Tapi sebenarnya orang-orang yang mengenal dangdut itu kalau sudah dengar Mbah, mereka joget. Cuma malu karena dia sudah menjas bahwa dangdut itu musik rendahan. Tetapi kalau dengar musiknya sebenarnya mereka goyang. Akhirnya sampai dangdut itu dengan berjalan sendirinya ke hotel-hotel bintang 5. Aku pernah punya pengalaman berpikiran pada saat menjadi seorang penyanyi, nggak berpikiran untuk menjadi seorang penyanyi dangdut. Rezeki aku ada di dangdut, penampilan aku memang tidak dangdut, Mbah. Jadi pada saat show, aku pakainya memang pakaiannya tidak yang mini-mini, tidak yang erotis. Pada saat aku show, mereka berharap aku pakai mini. Pada saat aku pakai celana, mereka tetap itu celana panjang. Mereka tetap sangkanya aku bisa dilihat gitu loh. Seperti itu pengalaman aku nyanyi dangdut gitu ya, udah rekaman. Oh begini ya dangdut ya, itu masanya seperti itu. Kalau aku karena memang sebelumnya tidak pernah nyanyi-nyanyi dangdut ya. Jadi pada awal tahun 91 aku masuk kuliah. Aku ditawari untuk rekaman lagu dangdut, agak heran-heran juga karena belum pengalaman begitu. Bagaimana nyanyi lagu dangdut? Aku ini dari lagu gambus, aku ini dari nyanyi lagu-lagu kasidah, lagu-lagu religi. Tapi akhirnya ya dengan pembawaan aku sendiri, bagaimana bisa membawa diri, kita menampilkan apa yang memang kita kuasain, yang kita punya gitu kan. Dan alhamdulillah sih masyarakat menerima aja. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.